Shalom semuanya, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 27. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 27 kita akan baca berbalas-balasan. Kita akan membaca berbalas-balasan, saya ayat yang 17 dan semua ayat yang ganjil. Ibu Bapak ayat 18 dan semua ayat yang genap. Kecuali 27 maka kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bersama-sama, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ibu Bapak yang terkasih, bagian yang baru saja kita baca berbalas-balasan merupakan satu perikop yang jadi bagian dari satu cerita besar yang berfokus pada Lazarus yang dibangkitkan, Dan kalau kita perhatikan, perikop ini dimulai di bagian pertama dengan cerita, dengan perkataan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dimulai dengan perkataan ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan Yesus dengan Marta terkait dengan kebangkitan yang jadi perikop kita. Kemudian bercerita tentang Yesus menjadi terharu. Dan kemudian masuk ke cerita Yesus membangkitkan Lazarus, dan bagian terakhir orang-orang Yahudi yang melihat keajaiban tersebut. Kemudian sebagian menceritakan kepada pemimpin agama Yahudi dan mereka ingin membunuh Yesus. Mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Karena mereka khawatir dengan keberadaan Yesus. Karena apa yang disaksikan, yang dikerjakan oleh Yesus membuat orang-orang Yahudi banyak yang percaya kepada Yesus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, keseluruhan perikop ini pusatnya adalah apa yang kita baca di ayat 17 sampai 27 yang pokoknya adalah berkata Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ayat 3 berkata bahwa Lazarus sakit. Kalau kita lihat pasal 11 ayat 3, maka dikatakan dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Lazarus diberitakan bahwa kisah tentang Lazarus diberitakan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, maka kalau kita lihat ayat 4, mari kita perhatikan ayat 4. Maka teks berkata begini, ini luar biasa sekali. Perhatikan baik-baik bagaimana teks ini mencatat perkataan Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan.
Maka ini sebetulnya secara spesifik hendak menyampaikan bahwa Lazarus tidak akan mati. Tetapi kejadian ini yang sedang terjadi ini akan memuliakan Allah dan memuliakan Yesus. Nah, yang menarik di sini dikatakan, kalau Ibu Bapak perhatikan, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Setelah berita ini disampaikan kepada Tuhan dan Tuhan berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, karena penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa yang terjadi di situ? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya berpikir awalnya ini Tuhan kurang kerjaan. Tuhan kurang kerjaan, ada kebutuhan mendesak di sini. Lazarus dikatakan sakit dan Tuhan bilang dia tidak akan mati, tidak akan membawa kematian. Jadi sebetulnya ayat 4 secara tidak langsung hendak menunjukkan bahwa penyakit ini berbahaya. Penyakit ini berbahaya sebetulnya. Mengapa berbahaya? Karena Tuhan bilang tidak akan membawa kematian. Berarti ada semacam kekhawatiran, kecemasan bahwa penyakit ini akan membawa kematian. Makanya Tuhan bilang tidak akan membawa kematian. Tetapi dalam kondisi dia tahu bahwa penyakit ini sebetulnya bahaya, atau dengan kata lain sakit keras, teks kita berkata ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini penjelasan yang kayaknya kalau kita tidak memahami dia sebagai Tuhan dan Allah, maka kita akan bilang ini orang gila sebetulnya. Mengapa? Karena orang dalam kondisi sekarat dia malah berlama-lama. Dia kondisinya sekarat dan mau mati, nanti kita akan lihat bagaimana hitungan hari dan kematiannya. Ini orang sudah mau mati tapi Tuhan Yesus malah sengaja memilih tinggal 2 hari lagi. Harusnya dia bisa cepat-cepat pergi, ini mendesak. Tapi kemudian Alkitab berkata ia sengaja, bukan tidak sengaja. Harusnya dia pergi buru-buru tapi rupanya dia overstay, dia tambah 2 hari lagi nginap di kota di mana dia berada, yaitu sebetulnya Yerusalem. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan bahwa Yesus tinggal 2 hari lagi, itu menunjukkan bahwa kemudian kesengajaan di mana dia tidak mau cepat-cepat pergi ke sana, dan nanti kita akan lihat mengapa dia demikian. Nah, kalau kita lihat ayat 11, yang menariknya seperti bertentangan dengan ayat 6. Ayat 6 berkata bahwa, ayat 4 berkata bahwa tidak akan membawa kematian. Tapi ayat 11 kemudian, perhatikan ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi rupanya tertidur dipahami oleh murid-murid sebagai sakit biasa, tidur karena sakit, kira-kira begitu. Ayat 13 berkata, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Maka ayat 14 berkata begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, Ibu Bapak, ini adalah hal yang penting yang saya ingin garis bawahi, dan nanti saya akan memberikan penekanan yang lebih jauh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar manusia. Kalau kita runut lagi ya Ibu Bapak ya, kalau kita runut lagi, ayat 1 sampai ayat yang ketiga ada informasi, jadi ada orang yang diutus oleh Maria dan Marta. Nampaknya Maria dan Marta ini kakaknya Lazarus. Maria dan Marta ngirim orang kepada Yesus, dan kemudian waktu dikirim orang ke sana mereka berkata, Tuhan,
Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Dan kemudian Tuhan berkata, oh dia tidak akan membawa kematian. Ayat 4 dia bilang begitu, tapi ayat 11 ternyata dia mati. Ayat 4 dikatakan tidak akan membawa kematian, tetapi ayat 11 berkata mati. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama hal yang menarik di sini adalah bahwa ketika ayat 4 dia mendengar si Lazarus mati, dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saya tidak punya keyakinan bahwa kita bisa akan berani berkata kepada orang yang sedang sekarat bahwa orang ini tidak akan mati. Kecuali kemudian Roh Kudus yang memberikan informasi. Kecuali Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan kepada kita. Roh Kudus berbicara kepada kita. Kalau Roh Kudus tidak berbicara, maka kita tidak akan berani berkata, oh dia tidak akan mati, tapi dia akan membawa kemuliaan bagi Allah. Kita kan nggak akan berani begitu. Kalau kita hamba Tuhan yang bertanggung jawab, maka kita nggak akan selebor berkata, oh dia tidak akan mati, besoknya mati, tebak-tebakan. Tapi perhatikan di sini setelah Tuhan ngomong begitu, Tuhan ngomong lagi, oh dia telah tertidur, mari kita pergi ke sana. Karena aku akan membangunkannya. Tidak ada yang memberitahu ibu bapak, kalau perhatikan teksnya, tidak ada yang memberitahu Tuhan bahwa dia telah mati. Tuhan dapat kabar sakit, Tuhan bilang tidak akan mati. Tapi kemudian setelah 2 hari dia mati, dia sudah mati. Tapi aku akan membangunkannya. Saya tidak yakin akan ada manusia yang berani ngomong seperti itu. Saya tidak yakin ada orang yang berani ngomong begitu. Kalau dia berani itu tebak-tebakan. Kalau dia berani dia tebak-tebakan. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa Yesus tidak mungkin hanya sebatas manusia di sini karena pengetahuan yang dia miliki tadi, pengetahuan bahwa dia berkata dia tidak akan mati, tapi setelah 2 hari dia mati, aku akan membangunkannya. Bayangkan seandainya Yesus hanya manusia biasa. Bayangkan seandainya Yesus hanya manusia biasa, otoritas mana yang membuat dia mampu berkata demikian? Dan saya mau berkata, hamba Tuhan siapapun tidak punya otoritas untuk itu. Karena tetap seperti apapun hamba Tuhan, dia tetap manusia. Roh Kudus tidak bicara kepada Tuhan, tapi dia berkata sendiri, menunjukkan dia punya otoritas pada dirinya sendiri. Dia punya otoritas pada dirinya sendiri. Kita tidak punya otoritas pada diri kita sendiri. Tapi Yesus punya otoritas pada dirinya sendiri. Dan tiada hamba Tuhan yang bisa mengklaim bahwa dia punya otoritas pada dirinya sendiri. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ayat 11 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu Lazarus telah meninggal, maka kemudian Tuhan berkata di ayat 11 dan seterusnya dikatakan, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, waktu saya mempersiapkan ini ayat 11 ini saya melihat satu kalimat yang menarik. Sekali lagi saya ingin tunjukkan juga dalam teks aslinya, ayat yang kita baca tadi di sini. Saya akan highlight. Teks Alkitab berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, ibu bapak, kalau kita lihat dalam teks aslinya maka kira-kira seperti ini. Di sini ini Lazaros, ho philos hemon kekoimetai, ala poreumai hina exup niso auton. Nah, kata tetapi aku kesana untuk membangunkan dia itu mulai dari sini. Allah itu tetapi. Allah aku kesana poreumai hina exup niso supaya aku membangunkan dia. Maka ibu bapak ada di sini kata hina. Kata hina ini menjadi penting. Mengapa menjadi penting? Karena ini menyebabkan kausalitas. Ada kausalitas di sini. Di mana kausalitasnya? Bahwa dia tertidur, atau bahasa aslinya sebetulnya bahasa yang lebih jujur, bahasa yang lebih terang-terangan, mati. Tuhan pakai bahasa simbolik. Tuhan bilang tertidur, maksudnya mati. Jadi dengan kata lain, matinya Lazarus supaya Tuhan bangunkan.
Jadi kata hina ini menyebabkan kausalitas. Jadi dengan kata lain, matinya Lazarus itu memang diizinkan oleh Tuhan, supaya dengan matinya Lazarus itu Tuhan punya kesempatan. Ngapain? Bangkitkan Lazarus. Maka dengan kata lain, ini memang semacam sebuah kesengajaan. Allah di dalam Tuhan memang sengaja, makanya tadi dia berlama-lama 2 hari supaya yang sakit ini jadi mati. Tetapi ketika supaya yang mati ini, Tuhan punya kesempatan membangkitkan yang mati ini dan jadi kesaksian bagi orang-orang banyak. Nah Ibu Bapak, kata hina menunjukkan bahwa ini disebabkan ini. Artinya ini harus terjadi supaya ini terjadi. Maka supaya Tuhan dimuliakan, maka harus ada momen di mana orang sakit, mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini perkara yang luar biasa yang Tuhan tampilkan bagi kita sekalian. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan di sini menunjukkan sebetulnya peragaan keilahian Kristus. Maka sulit bagi kita untuk berkata bahwa Yesus cuma manusia biasa. Sebab kalau manusia biasa dia tidak mungkin mengerjakan itu. Kalau dia cuma manusia biasa tidak mungkin dia mengerjakan itu. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita lihat ada beberapa peragaan pengetahuan yang sifatnya adikodrati di sini. Pertama, ayat 4 menunjukkan bahwa Yesus tahu Lazarus tidak akan mati selamanya. Tidak akan mati dan seterusnya mati, kira-kira begitu. Yang kedua, kemudian Tuhan Yesus tahu Lazarus mati tanpa ada seseorang pun yang memberitahu. Bahkan teks tidak berkata bahwa Roh Kudus menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus mati. Tidak, dia tahu. Ini menunjukkan keilahiannya. Sementara kalau kita misalnya tiba-tiba mendapatkan sesuatu, maka kita tahu itu Roh Kudus yang menyampaikannya kepada kita. Tetapi di sini Alkitab menunjukkan Yesus tahu dengan sendirinya, menunjukkan otoritasnya, melebihi sekedar manusia biasa. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak baca Perjanjian Lama, di zaman para nabi, maka para nabi selalu mendapatkan di mana Yahweh atau lewat Roh Kudusnya, Roh Allah berbicara kepada para nabi. Kemudian seperti Allah berbicara kepada Nabi Nathan, maka Nabi Nathan berbicara kepada Daud. Begitu juga ketika Daud mau berperang, Daud berdoa, ya Allah bagaimana saya mesti berperang? Maka Alkitab mencatat Allah berbicara kepada Daud, engkau harus berperang begini dan begini. Di dalam Perjanjian Lama selalu disampaikan begitu. Ketika Nabi berbicara, maka Nabi berbicara, Allah berfirman, Allah menyampaikan kehendaknya, Allah menyampaikan firman-Nya kepadaku untuk kusampaikan kepadamu. Tetapi kepada Yesus dalam cerita ini tidak ada kisah bahwa Allah berfirman kepada Yesus. Tidak ada kisah bahwa Roh Kudus berbicara kepada Yesus. Tapi Yesus sendiri yang berbicara. Ini sebetulnya menunjukkan otoritas Yesus sebagai anak Allah. Nah Ibu Bapak yang terkasih, ketiga, waktu Yesus berkata dia telah tertidur tetapi aku akan pergi untuk membangunkannya. Maka ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul tahu dia akan mati dan sudah mati. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kemudian Yesus pergi dari Yerusalem menuju Betani. Kalau kita lihat di dalam teks kita di ayat 18. Ayat 18. Betani terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Jadi sebelum pasal 11, pasal 10 dan sebelumnya itu kejadiannya saya sudah khotbahkan 3 minggu berturut-turut. Kejadiannya ada di Yerusalem, khususnya di wilayah Bait Allah. Maka Yohanes pasal 11 kejadiannya beralih dari Yerusalem pergi ke Betania. Nah kalau Ibu Bapak perhatikan ayat ini, maka Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Ini menurut Yohanes 11 ayat 18, ada kata kira-kira
Jadi kita tidak perlu melihatnya sebagai sebuah hal yang mutlak. Mengapa? Karena ternyata bisa lebih dari 2 mil. Boleh tayangkan lagi? Ini adalah petanya. Kalau ibu bapak perhatikan, maka di atas kata Yudea, ini Yudea, maka ini Yerusalem dan ini Betani. Dan kalau lihat dari rasio yang ada di peta saya, ini segini 40 kilo, berarti segini 10 kilo, maka jarak Yerusalem Betani tidak sampai 10 kilo, tapi nampaknya tidak mungkin hanya 3 kilo, 2 mil itu sekitar 3 kilo. Nampaknya akan lebih dari sekedar 3 kilo. Kalau saya hitung-hitung tadi di rumah, ini sekitar 6 sampai 7 kilometer. Tetapi yang menarik adalah dalam teks aslinya, dikatakan, saya langsung ke bagian sini ya saja, hos apo stadion, jadi kata stadion itu dari bahasa Yunani, ini stadion, ini arti bacanya stadion, kalimatnya hos apo stadion dekapente, deka itu 5, dekalog 10 hukum ya, desimal itu hitungan dengan kelipatan 10, pente itu 5, pentakosta 50, ini pente, kalau ini deka, jadi deka pente ini 15, maksudnya 15 kali stadion. Nah stadion ini singularnya stadia, nah stadia itu 185 meter panjangnya, jadi dengan kata lain 185 kali 15, hasilnya 2775 meter alias 2,7 kilo. Kira-kira ukurannya begitu. Tetapi kalau kita lihat petanya, maka mengikuti skala atau rasio yang ada ini lebih dari 2,7 kilometer, sekitar 6 sampai 7 kilo. Kira-kira seperti itu. Nah, apa pentingnya buat kita sekalian hal ini, Ibu Bapak yang terkasih? Karena sekarang saya mau masuk ke dalam hitung-hitungan yang tadi saya jelaskan secara singkat kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau jaraknya sekitar 3 kilo atau kalau lebih persis menurut peta jaraknya sekitar 7 kilometer, kira-kira butuh berapa hari untuk jalan kaki ke sana? 7 kilo itu mana kemana ya? Dari sini kemana kira-kira 7 kilo? Monas, sampai Monas. Nyampe Pak 7 kilo segitu? Kira-kira segitulah ya, sampai Monas ya. Nah kira-kira kalau kita jalan kaki dari sini sampai Monas butuh berapa lama? Jalan kaki Pak? Kalau Pak Ronald yang jalan kaki nyampe Pak 2 jam Pak. Kalau Pak Aven yang olahragawan bela diri mungkin bisa 2-3 jam. Kalau Pak Aven kira-kira, kalau Pak Ronald kira-kira berapa jam? 4 jam, 5 jam. Kalau saya mungkin banyak istirahatnya, minum teh botol gitu ya. Nah yang menarik adalah begini, yang saya mau sebutkan gini, kan dapat berita Lazarus sakit keras ya. Lazarus sakit keras hari pertama, tapi Yesus kemudian tinggal 2 hari lagi, berarti hari kedua, berarti hari ketiga dia jalan, begitu kan, hari ketiga dia jalan. Nah sekarang kita buka pasal 11 ayat 17, satu ayat sebelum yang tadi kita baca ya, 17. Maka kita dapat informasi di sini, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari. Nah ini informasi yang menarik. Jadi dengan kata lain, ini hari pertama datanglah si Maria Marta kepada Yesus, saudara yang kau kasihi itu sakit keras. Tapi Yesus ini hari pertama, Yesus nunggu 1, 2. Hari ketiga, kalau dia butuh jalan kaki 1 hari, maka hari keempat dia tiba di Betania. Ternyata Lazarus sudah mati 4 hari, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi dengan kata lain, waktu si Maria Marta mengirim orang untuk kemudian menyampaikan kepada Yesus, kalau dia katakan sehari sebelumnya, maka sangat mungkin pada saat dia sampai
berjumpa dengan Tuhan, si Lazarusnya sudah mati. Mengapa? Karena Alkitab katakan sudah 4 hari mati. Berbaring di dalam kubur itu berarti maksudnya mati. Berarti sudah 4 hari mati. Berarti dengan kata lain, waktu si pembawa berita pergi, Lazarusnya sakit keras tapi masih hidup. Begitu sampai kepada Yesus, ternyata sudah mati. Jadi dengan kata lain, waktu Yesus nunggu 2 hari itu mau ngapain coba kira-kira? Mau ngapain? Memastikan bahwa Lazarus memang sudah betul-betul mati. Memastikan bahwa Lazarus sudah betul-betul mati. Karena kalau misalnya Tuhan, saudara yang kau kasih itu sakit, terus Tuhan cepat-cepat nyampe situ masih hidup mungkin, atau baru mati, atau orang pikir dia belum mati sebetulnya, Tuhan bukan membangkitkan orang dari kematian. Orang bisa berargumentasi seperti itu. Dia bukan mati, dia sebetulnya masih mati suri dan Tuhan bukan membangkitkan dari kubur tapi cuma menyembuhkan. Jadi dengan kata lain, mundurnya Tuhan 2 hari bukan Tuhan lagi iseng. Mungkin Tuhan mancing dulu gitu. Begitu ya. Bukan Tuhan sedang iseng, bukan. Tapi ternyata ada rencana di situ. Dan ini yang menarik, menunjukkan bahwa Allah itu berencana. Allah itu Allah yang berencana, Allah itu Allah yang tertib, Allah itu Allah yang teratur. Dia punya rencana itu semua. Ini betul-betul terencana. Jadi waktu orang datang beritahu dia sakit, rupanya butuh 1 hari, sekitar hampir 1 hari sampai ke Tuhan. Begitu sampai ke Tuhan, dia kan nggak tahu sebetulnya ini sudah mati. Tapi kemudian Tuhan bilang dia tidak mati. Kemudian Tuhan bilang dia sudah mati tapi aku akan membangkitkan dia. Dan kemudian Tuhan pergi ke situs di situ dan Alkitab berkata dia telah 4 hari mati. Maka dengan kata lain, kalau sudah 4 hari mati, sudah betul-betul mati. Mengapa begitu? Karena ketika Tuhan suruh dibuka, kita lompat cukup jauh, kita ke pasal di perikop seterusnya, ayat 39. Mari kita perhatikan ayat 39, Ibu Bapak yang terkasih, teks Alkitab berkata, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi kalau baru mati, orang bisa bilang, Tuhan tidak membangkitkan orang mati, dia cuma tadi mati suri saja, sekarang dia melek dan Tuhan cuma menyembuhkan dia dari sakit. Tapi di ayat 39 dikatakan, Tuhan, dia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Sudah bau. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan tiba Lazarus sudah mati, Tuhan minta dibuka, respons Marta, Tuhan sudah bau, sudah 4 hari. Maka kita kembali ke perikop kita, maka ayat 21 sampai 27 berisikan percakapan yang sangat penting yang menjadi pusat dari kisah ini. Yang menjadi pusat dari kisah ini. Mari kita lihat ayat 21 sampai 27. Ada dialog yang bertahap sifatnya. Pertama Marta menyampaikan, Tuhan, Lazarus sudah mati. Tuhan, Lazarus sudah mati. Tapi lihat ayat 21b, ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi Marta di sini dikatakan, Tuhan, kalau engkau datang lebih awal, dia enggak akan mati. Tapi ya sudahlah, kami tahu bahwa sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu kepadamu apa yang kau minta. Sebetulnya ayat 22 masih sebuah percakapan yang sifatnya formal. Masih sesuatu yang sifatnya formal. Dia katakan, aku tahu bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini formal saja. Mengapa? Karena dalam konteks itu Lazarus sudah mati.
Lazarus sudah mati dan dia berkata, ya Tuhan Bapa pasti memberikan yang kau minta, tapi ya sudah, dia sudah mati. Dan seringkali tataran relasi kita dengan Allah di wilayah formal. Dan seringkali keyakinan kita tentang Allah sebatas logika, sebatas pemahaman pikiran, sebatas pemahaman yang sifatnya teoretis dan formal. Dan repotnya kita banyak sibuk juga dengan hal-hal yang seperti ini. Kita banyak sibuk dengan pemahaman tentang Allah secara teoritis, secara formal. Tapi apakah kemudian dalam hidup itu betul-betul dijiwai? Lain soal. Nah, yang menarik Ibu Bapak di sini, ketika Marta mendekati Tuhan dengan pemahaman yang formal, Tuhan tidak berhenti di situ. Maka lihat percakapan ayat berikutnya 23, Tuhan bilang, saudaramu akan bangkit. Walaupun Tuhan sudah bilang saudaramu akan bangkit, lihat di tahap yang kedua, Marta masih bilang, ya aku tahu dia akan bangkit. Kapan? Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 24. Jadi sampai ke level percakapan kedua masih di wilayah formal. Tuhan bilang saudaramu akan bangkit, terus dia bilang, ya Tuhan nanti di akhir zaman Tuhan akan bangkit orang-orang itu. Dia akan bangkit di situ. Maka masuklah ke tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga Tuhan berkata, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Setelah Tuhan jelaskan panjang lebar begitu, Tuhan bertanya kepada Marta, percayakah engkau Marta akan hal ini? Lihat ayat 27, level ketiga. Ini jawaban yang luar biasa. Ini seharusnya jadi jawaban kita juga kepada Tuhan. Marta bilang begini, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi saya melihat secara ilmu komunikasi percakapan, waktu level pertama, level kedua, Marta menjawab secara formal, secara teoritis, tapi Tuhan Tuhan cukup sabar, dia tidak membiarkan Marta hanya sebatas itu. Dia bawa Marta ke dalam perjumpaan yang personal. Dia bawa Marta untuk mengenali siapa yang sedang berhadapan dengan dia. Yesus membawa Marta ke level percakapan di mana Marta kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia bisa melihat benar yang di depanku ini adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dia tiba pada pengenalan, dia tiba pada pemahaman, dia mengenal siapa yang ada di hadapan dia. Bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Ini level percakapan yang luar biasa. Dia mulai di stage pertama pemahaman yang sangat formal saja, teoritis. Kebanyakan orang Kristen bisa dikatakan punya pemahamannya teoritis. Dia masuk level kedua masih teoritis, tapi Tuhan sabar dengan Marta. Terus kemudian masuk ke level yang intens, disitulah ada perjumpaan personal di mana Marta betul-betul mengakui Yesus adalah Mesias. Sebelumnya dia bilang ya nanti orang akan dibangkitkan di akhir zaman. Tapi kemudian dia berkata ya engkau adalah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Maksudnya yang dijanjikan oleh perjanjian lama yang akan datang sekarang berhadapan dengan saya. Sementara ketika orang-orang lain berjumpa Tuhan, orang-orang lain bisa meninggalkan Tuhan. Ketika orang-orang lain berjumpa dengan Tuhan, orang-orang bisa tidak percaya kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak, ketika Tuhan menjawab, aku adalah kebangkitan dan hidup. Hidup itu zoe dalam bahasa Yunaninya. Kebangkitan itu anastasis. Jadi kalau ada anak yang dinamai Anastasia, itu dari ini sebetulnya. Anastasis itu kebangkitan. Nah yang menarik, waktu Yesus bangkit itu ada dua kata kerja. Saya pernah jelasin waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kalau dia bentuknya pasif, Yesus dibangkitkan, dia pakainya egerte. Tapi kalau Yesus bangkit, dia pakainya anistemi. Anistemi ini kemudian jadi anastasis kata bendanya. Jadi
Ketika dikatakan akulah kebangkitan, yang menarik dia bukan pakai kata egerte, tapi dia pakai kata anistemi, yang berarti dia bangkit sendiri. Sementara kalau egerte itu dalam bentuk pasif, dia dibangkitkan oleh Allah. Kalau ini dia bangkit sendiri. Maka ketika dijadikan kata benda kebangkitan, dia pakai anastasis, berarti yang mau disampaikan adalah otoritas kebangkitan itu ada pada dirinya sendiri. Maka kemudian di ayat yang 25, di ayat yang ke-25, maka Tuhan berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dengan kata lain, kematian sudah bukan lagi sebuah ketakutan bagi kita sekalian. Mengapa? Karena jikalau kita mati, kita akan hidup bersama-sama Dia. Dan ayat 6 berkata, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat 26. Maksudnya adalah kita yang hidup, kita tidak akan masuk ke dalam kematian kekal. Dan ini perkataan yang begitu berani disampaikan oleh seseorang. Seandainya Yesus hanya manusia biasa, maka ini menjadi konyol. Tetapi Yesus menyampaikannya dengan penuh keyakinan. Coba saja perhatikan, aku, dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saya keluar sedikit ya. Seminggu yang kemarin ini saya Senin sampai Jumat ada di Malang, ada konferensi Alkitab se-Asia dari Society of Asian Biblical Studies, dan saya presentasi satu penelitian saya. Ada banyak lagi, ada sekitar 90-an orang peserta dari seluruh dunia sebetulnya, masing-masing presentasi paper. Dan saya share sama teman saya, ada satu teman yang waktu pulang ke Jakarta dia transit cukup lama, maka saya ajak muter-muter Jakarta. Dia orang India tapi profesor di Columbia Theological Seminary di bidang perjanjian baru juga. Kemudian juga saya satu pesawat dengan seorang profesor dari Jerman, dari Hermannsburg Missions Academy. Terus saya share, ada pemikiran saya katakan begini, saya suka membaca teks di dalam Injil, Yesus seringkali berkata dengan begitu bebasnya dengan menggunakan aku. Jadi kerendahan hati Yesus ternyata tidak harus membuatnya berkata secara tidak langsung. Dalam budaya Timur, budaya Sumatera sebagian, yang Melayu, kalau yang Batak tidak. Dalam budaya Jawa sebagiannya kalau kita mau ngomong adalah baik ngomongnya tidak langsung. Kan begitu ya. Jadi kalau kita naik bus kota gitu, ada orang injek kaki kita gitu, maka kalau orang Batak akan bilang langsung gini, di mana mata lo? Tapi kalau orang Jawa dia akan bilang, Pak maaf, kaki Bapak ada di atas kaki saya. Kan begitu. Nah ternyata di sini kerendahan hati bukan masalah langsung atau tidak langsung. Itu cultural matter, itu masalah budaya. Tapi di sini kerendahan hati Yesus tidak membuat dia tidak perlu berbicara secara indirect. Dan perhatikan ini salah satunya. Kira-kira kalau misalnya Pak Ronald datang ke depan terus ngomong ke kita begini, ya, terus Pak Ronald bilang, "Hai jemaat, akulah kebangkitan dan hidup." Kira-kira gimana? Kita langsung balas, salibkan dia. Kalau sampai Pak Ronald berani datang ke sini dan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," maka kita akan cepat-cepat jawab, salibkan dia. Karena dia mau naruh dirinya seperti Yesus. Tapi kita jadi ngerti dari guyonan kita mengapa waktu Yesus ngomong begini, maka di bawah di perikop terakhir mereka ingin membunuh Yesus. Jadi bayangkan, dengan berkata akulah kebangkitan dan hidup, kalau ibu bapak baca di perikop yang terakhir setelah Yesus membangkitkan Lazarus, maka di perikop terakhir pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang terakhir 57, maka di situ dikatakan mereka berusaha membunuh Yesus.
Tapi yang menarik di tengah-tengah kejadian, di tengah-tengah keadaan bahwa orang-orang itu akan membunuh Yesus, toh dia ngomong akulah kebangkitan dan hidup. Toh dia tetap ngomong akulah kebangkitan dan hidup. Maka saya katakan kepada teman saya, 2 orang profesor biblika itu, satu dari Amerika, satu dari Jerman. Saya perhatikan Yesus seringkali ngomong akulah, aku adalah, aku berkata. Dan tidak ada keraguan sama sekali. Dan tidak pernah ada contoh di PL maupun di PB setelahnya di mana para rasul, para nabi akan berani berkata, aku berkata kepadamu. Enggak akan berani mereka berkata begitu. Mereka hanya akan berkata, firman Allah berkata, atau Allah berkata, Allah berfirman. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau dia hanya manusia biasa, tidak mungkin dia berani berkata-kata seperti itu. Justru itu menunjukkan dia adalah Allah yang jadi manusia. Maka dari pokok ini sendiri, Ibu Bapak yang terkasih, saya bisa membagikan 3 hal. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas kematian, dan ini menegaskan keilahiannya. Waktu dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, itu berarti menyatakan dia berkuasa atas kematian. Ini menegaskan keilahiannya. Mengapa? Karena hanya Allah yang berkuasa atas kematian dan mampu membangkitkan orang dari kematian. Hanya Allah yang berkuasa atas kematian dan hanya Allah yang mampu membangkitkan orang dari kematian. Maka bagi siapapun yang percaya kepada Yesus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Dan yang menarik Ibu Bapak, teks ini sama sekali tidak bicara jikalau engkau berbuat benar. Teks ini tidak berbicara jikalau engkau hidup saleh. Teks ini tidak berbicara jikalau engkau sempurna, jikalau engkau hidup suci, hidup saleh, dan seterusnya. Teks ini menekankan percaya. Kalau sekedar hidup baik, hidup suci, hidup saleh, maaf kata, agama-agama lain juga mengajarkan itu. Bahkan ada banyak pengikut agama lain yang jauh lebih bermutu daripada orang-orang percaya, daripada orang-orang Kristen. Di sini yang ditekankan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ditekankan di sini adalah percaya. Sehingga perbuatan baik, saleh, suci, kudus kita merupakan bagian dari menjadi percaya itu. Tidak boleh dilihat terpisah dari percaya. Sehingga kita tidak bisa berkata, ya awalnya percaya, setelah itu perbuatan. Tidak sama sekali. Perbuatan itu tanpa nilai kepercayaan, 0 hasilnya. Perbuatan itu tanpa iman percaya, 0 hasilnya. Dari situ kita jadi rendah hati. Berbuat baik apapun kita, yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Karena anugerah Allah. Jadi kita nggak perlu merasa kita sudah luar biasa, tidak. Justru yang benar adalah makin kita percaya, makin tidak merasa apa-apa. Makin percaya, makin merasa bukan siapa-siapa. Makin percaya, makin nggak merasa apa-apa. Sama seperti hamba dalam perumpamaan Yesus, hamba yang melayani Tuhannya, hamba cuma berkata, aku wajib melayani Tuanku. Udah itu saja. Jadi mentalitas kita sebagai orang percaya dan sebagai pelayan adalah apapun yang kita kerjakan, it's nothing. It's nothing. Karena ada Albert yang tinggalnya di Jerman, saya jadi ingat tadi percakapan saya dengan mahasiswa teman saya, mahasiswa sekaligus teman saya, seorang teolog Jerman, Karl Barth namanya, menulis tentang Das Nichtige. Das Nichtige yang kosong, yang nol, yang empty, the emptiness. Maka mengikut Tuhan yang benar seharusnya makin hari makin kosong. Makin hari makin kosong. Sekarang nol kita 1, kalau bisa besok nol kita 2, kalau bisa besoknya lagi nol kita 3, kalau bisa nolnya besok 4, 5, 6, 7. Sehingga ketika kalau kita nolnya 1, Tuhan taruh angka 1, satunya Tuhan jadi 10. Kalau nolnya kita 2 ditaruh angka 1 oleh Tuhan jadi 100. Kalau nolnya 3 ditambahin Tuhan 1 jadi 1000. Maka kita harus makin kosong. Yang kedua Ibu Bapak yang terkasih, ini harus jadi prinsip kita. Ketika Yesus mengerjakan mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan ajaib, tujuannya memuliakan Allah.
Mukjizat yang Yesus kerjakan punya tujuan dan dampak yang kompleks, yang multiple. Dan bukan hanya untuk satu orang tertentu. Cerita ini memang membangkitkan Lazarus, tapi juga menjamah Marta, mengubahkan Marta. Tapi juga bukan hanya Lazarus dan Marta, tapi orang banyak yang ada di situ, orang-orang Yahudi di situ menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anak Allah Mesias ini membangkitkan orang dari kubur yang sudah bau. Jadi kesaksian bagi banyak orang dan orang jadi percaya. Sehingga dengan kata lain, mukjizat tidak boleh jadi tujuan kita secara egois. Tetapi kita harus melihat bagaimana di dalamnya Allah dimuliakan. Maka yang kita kejar bukan mukjizat untuk diri kita, yang kita kejar adalah bagaimana Allah dimuliakan dalam kehidupan kita sekalian. Lazarus dibangkitkan, Marta dimenangkan, para penyaksi orang-orang Yahudi melihat dan percaya. Kematian Lazarus punya tujuan kebangkitan, tapi bukan berhenti di situ. Tujuan terutama Allah dimuliakan. Maka ibu bapak yang kita kejar bukan kesalehan rohani kita, bukan kesalehan pribadi kita, bukan kesucian kita. Yang kita kejar itu bagaimana Allah dimuliakan. Bagaimana Allah dimuliakan.